Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Manajemen Pemasaran, kelas EF Malam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen jasa. Apa sih pengertian jasa? Yang pertama, pengertian manajemen jasa yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun produksi. Jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Perkembangan bisnis jasa. Ada tahap-tahap dalam perkembangan aktivitas ekonomi. Yang pertama, premier atau ekstraktif meliputi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, sekunder, produksi barang meliputi manufaktur. Yang ketiga, tersier, jasa domestik meliputi restoran dan hotel. Yang keempat, quarter, perdagangan meliputi transportasi, komunikasi, asuransi, dan real estate. Yang kelima, quiner, perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia, terdiri atas kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi, dan kesenian. Ada konsep jasa. Yang pertama, barang tangible murni atau tanpa jasa atau layanan. Barang tangible yang disertai dengan jasa. Hybrid, barang jasa 50% 50%. Yang keempat, jasa utama yang disertai sedikit barang dan layanan. Yang terakhir, jasa murni. Ada 4 sifat-sifat jasa. Yang pertama, intangible, yaitu tidak bisa disentuh, dilihat, dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Cenderung tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti berisiko pelanggan tinggi. Pelanggan mengandalkan isyarat atau pengambilan kesimpulan mengenai kualitas. Pemasar harus mencoba untuk tangibilize the intangible. Yang kedua, insertability, yaitu jasa produksi dapat dan dikonsumsi pada saat dan bersamaan. Contohnya air travel. Yang kedua, penyedia jasa dan kadang-kadang pelanggan lain menjadi dari jasa restoran. Yang ketiga, terdapatnya preferensi yang kuat terhadap penyedia jasa tertentu. Yang ketiga, variability. Yang pertama yaitu penyedia jasa berbeda-beda dalam hal atribut keterampilan, mood, dan lain-lain. Bahkan penyedia jasa yang layanan yang sama dapat memberikan layanan yang berbeda pada hari yang lain. Pengendalian kualitas sangat penting. Yang pertama, pekerjaan orang lain yang tepat. Standar. Yang kedua, standarkan layanan. Yang ketiga, amati kepuasan pelanggan. Yang terakhir, perishability, jasa tidak dapat disimpan atau dengan kata lain tidak dapat digudangkan. Ada klasifikasi jasa. Yang pertama, segmen pasar, konsumen akhir, contohnya seperti salon kecantikan. Yang kedua, konsumen organisasional, konsultasi manajemen. Yang kedua, tingkat berwujud, klasifikasi rented goods service, contohnya seperti penyewa mobil. Klasifikasi kedua, owned goods service, seperti reparasi jam tangan, dan yang non goods service-nya seperti pemandu wisata. Yang ketiga, basis keterampilan penyedia jasa. Yang pertama, klasifikasinya professional service seperti dokter, dan non professional service seperti supir taksi. Yang keempat, tujuan organisasi jasa. Ada klasifikasinya, profil service seperti bank, non-profil service seperti yayasan sosial. Yang kelima, klasifikasinya regulated service seperti angkutan umum, non-regulated service seperti catering. Yang keenam, tingkat intensitas karyawan, yang klasifikasinya seperti equipment based service ATM. Yang kedua, people based service, pelatihan sepak bola. Ada permasalahan usaha jasa. Permasalahan yang akan muncul akibat keempat karakteristiknya. Yang pertama, tidak dapat
tidak dapat dilindungi dengan hak paten. Yang kedua, konsumen terlibat dalam aktivitas produksi jasa, kegiatan pemasaran yang sangat sukar dilakukan. Yang ketiga, sangat sulit melakukan standarisasi dan pengendalian kualitas jasa. Yang keempat, jasa tidak dapat disimpan. Ada 5 faktor kunci sukses jasa. Yang pertama, memperbarui jasa yang ditawarkan, mengalokasikan sistem point of service, penyelenggaraan kontak pelayanan sebagai hambatan larinya konsumen. Yang keempat, menggunakan kekuatan informasi menentukan nilai strategi pada konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.